Salam dan bahagia. Kali ini saya akan jelaskan tentang petunjuk praktikum botani umum atau botani anatomi atau morfologi. Nah, pelaksanaan praktikum dilaksanakan secara daring mengingat kondisi masih sedang pandemi. Nah, petunjuk disusun oleh Dr. Maria Teresia Darini. Tata tertib teman-teman bisa membaca, yaitu praktikum dilaksanakan secara daring, kemudian praktikum harus mengikuti semua acara praktikum, kemudian tidak ada infal. Nah, bagi yang mengulang dapat tidak mengikuti praktikum dengan menyerahkan surat keterangan lulus praktikum dari laboratorium. Kemudian laporan bersifat individu. Nah, pengumpulan laporan harus tepat waktu. Kemudian laporan yang copy paste atau hanya mengganti nama, nilainya akan dibagi rata. Laporan dikumpulkan melalui sipedar masing-masing. Persentase penilaian praktikum yaitu laporan sebesar 65%, responsi sebesar 35%. Nah, petunjuk pengerjaannya, pertama yaitu tuliskan nama, NIM, kelas di setiap lembar pekerjaan atau laporan. Kemudian laporan acara 1-8 diketik dan tulis tangan. Nah, untuk yang diketik itu cari satu bahan di sekitar tempat tinggal, kemudian dokumentasikan proses mencari bahan tersebut, kemudian lampirkan dokumentasi dalam laporan, kemudian deskripsikan sesuai cara kerja. Nanti saya jelaskan di setiap acara 1-8. Nah, untuk yang ditulis tangan, kemudian pilih masing-masing satu bahan dari acara 1-8. Nah, ini 8. Kemudian cari literaturnya melalui buku atau internet, kemudian gambar dan deskripsikan sesuai cara kerja. Kemudian laporan di-scan atau foto simpan dengan nama, file, kelas, NIM, nama, contohnya seperti ini dalam bentuk PDF. Kemudian untuk laporan acara 9-11 yaitu ditulis tangan. Nah, pilih dua bahan dari acara 9, 10, dan 11. Kemudian cari literaturnya melalui buku atau internet, kemudian gambar dan deskripsikan. Setelah itu laporan di-scan atau foto dan disimpan dengan nama, file, kelas, nama, NIM. Contohnya seperti ini dalam bentuk PDF. Kemudian beri keterangan atau deskripsi secara jelas dan lengkap sesuai dengan acara masing-masing. Nah, waktu pengumpulan laporan semua acara paling lambat tanggal 10 Desember 2021 pukul 23.59, 1 menit sebelum tengah malam. Kemudian pelaksanaan responsi tanggal 11 Desember 2021 pukul 10-13 WIB melalui sipedar masing-masing. Jadi pelaksanaannya sama seperti ujian tengah semester. Nah, baik, untuk yang acara botani morfologi acara 1 sampai dengan acara 8, yang pertama acara 1 yaitu akar atau radix. Tujuannya mengenal perakaran pada tumbuhan. Nah, ada 6 bahan, pilih salah satu dari 6 bahan ini. Ada akar oriza sampai dengan loranthus, kemudian gambar akar beserta bagian-bagiannya. Setelah mendapatkan salah satu bahan di atas, maka ditulis klasifikasinya dulu. Misal Oryzia sativa, ditulis dari mulai kingdom sampai dengan spesies, kemudian gambar akar beserta bagian-bagiannya. Setelah itu sebutkan pula keterangannya. Misalkan ini ujung akar, kemudian ini ada tudung akar, dan sebagainya. Setelah itu di laporan diberi nama, NIM, kelas sesuai masing-masing. Jika ditulis tangan, mohon seperti penjelasan di depan. Jika diketik, sesuai dengan petunjuk dari awal tadi. Kemudian dikumpulkan melalui sipedar. Acara 2 yaitu batang. Tujuannya mengenal batang berdasar sifat dan ukurannya. Ada 6 bahan, pilih salah satu, mulai dari amaranthus sampai dengan rosa sp. Kemudian tulis klasifikasinya, mulai dari kingdom sampai dengan spesies. Setelah itu gambarlah beserta bagian-bagiannya jika ditulis tangan. Jika diketik, maka didokumentasikan batang dari amaranthus sampai dengan rosa, pilih salah satu. Setelah itu beri keterangannya. Ini bagian batang apa? Kemudian beri penjelasan mengenai batang tersebut.
bagaimana bentuknya, bagaimana percabangannya, dan sebagainya. Setelah itu dikumpulkan di si pedar. Selanjutnya acara 3, yaitu daun tunggal lengkap. Tujuannya mengenal bagian-bagian dari daun tunggal yang lengkap atau folium. Ada 4 bahan, pilih 1, yaitu daun bambu, daun pisang, daun kelapa, dan daun aren. Tuliskan sistematikanya atau klasifikasinya mulai dari kingdom sampai dengan spesies. Kemudian setelah itu gambar beserta bagian-bagiannya. Jika diketik, maka didokumentasikan dari daun 4 bahan tadi. Jika ditulis tangan, maka digambar daun dari 4 bahan tadi. Kemudian beri keterangannya, ini bagian apa, ini bagian apa. Kemudian buat deskripsinya secara lengkap, misal daun pisang itu seperti apa deskripsinya. Setelah itu dikumpulkan di si pedar. Untuk acara 4, yaitu daun tunggal tidak lengkap, yaitu folium simplex. Tujuannya mengenal bagian-bagian daun tunggal yang tidak lengkap, mengenal suasana tulang pada helaian daun. Ada 6 bahan. Yang pertama daun mangga sampai dengan daun biduri. Cara kerjanya yaitu tuliskan sistematikanya atau klasifikasinya dari mulai kingdom sampai dengan spesies, kemudian gambar beserta bagian-bagiannya. Jadi kalau diketik maka difoto atau didokumentasikan, kemudian diberi keterangan bagian-bagiannya, ini bagian apa, ini bagian apa. Contoh pangkal daun, ini ujung daun, tepi daun, dan lain sebagainya. Kemudian buat deskripsinya. Daun, misalkan daun mangga itu seperti apa, bentuknya bagaimana, dan sebagainya. Setelah itu dikumpulkan di si pedar. Berikutnya yaitu acara 5, yaitu daun majemuk atau folium compositum. Mengenal susunan daun majemuk. Ada 6 bahan, yaitu daun sekejut, lamtoro, sampai dengan daun randu. Sama seperti di atas, tuliskan sistematikanya atau klasifikasinya mulai dari kingdom sampai dengan spesies. Jika diketik, maka didokumentasikan dari bahan tersebut, kemudian diberi keterangan masing-masing bagian. Setelah itu dibuat deskripsinya, daunnya seperti apa, bentuknya bagaimana, dan lain sebagainya. Pilih salah satu saja. Kemudian acara 6, yaitu duduk daun. Nah, mengenal sifat duduk daun pada batang. Ada 6 bahan, dari daun nanas sampai dengan daun kelapa. Sama seperti di atas, setelah ditulis klasifikasinya, kemudian digambar, kalau diketik ya didokumentasikan, kalau ditulis tangan digambar, kemudian diberi keterangan, kemudian buat skema duduk daun, kemudian buat diagram daun. Setelah itu dikumpulkan di si pedar. Acara ke-7 yaitu bunga atau floss. Nah, mengenal macam-macam bunga dan bagian-bagiannya. Ada 4 bahan, pilih salah satu. Ada bunga sepatu, waro, sampai dengan anggrek. Nah, tuliskan sistematikanya atau klasifikasinya mulai dari kingdom sampai dengan spesies. Setelah itu digambar jika ditulis tangan atau didokumentasikan jika diketik. Kemudian diberi penjelasan. Setelah itu buat rumus bunganya, kemudian buat diagram bunga. Setelah itu laporan dikumpulkan di si pedar. Acara 8 yaitu buah dan biji, fruktus dan semen. Tujuannya mempelajari sifat-sifat buah dan bagian-bagiannya. Kemudian yang kedua mempelajari sifat-sifat biji dan bagian-bagiannya. Ada 12 bahan, dari jambu monyet sampai dengan rambutan. Pilih salah satu. Kemudian tuliskan sistematikanya secara runut mulai dari klasifikasi dari kingdom sampai dengan spesies, kemudian gambar secara sistemik dan beri penjelasannya. Kemudian setelah buahnya sudah digambar, kemudian bijinya digambar juga seperti apa. Kalau diketik maka didokumentasikan, kalau ditulis tangan maka digambar. Kemudian beri keterangan dari masing-masing bahan, pilih salah satu saja. Berikutnya untuk acara 9, 10, dan 11, pelaksanaan praktikumnya menggunakan literatur.
Yang pertama yaitu sitologi, yaitu acara 9. Yang pertama bentuk sel. Nah, tujuannya untuk mengamati beberapa macam bentuk sel hidup dan tidak hidup. Ada 2 bahan, yaitu preparat 1 dan preparat 2. Untuk preparat 1 yaitu penampang melintang dari gabus kulit batang Quercus suber. Nah, ini teman-teman cari literatur tentang penampang melintang pada gabus kulit batang Quercus suber. Kemudian setelah mendapatkan literatur tersebut, maka gambarlah beberapa sel dan sebutkan bagian-bagian sel tersebut. Itu untuk satu bentuk sel. Nah, untuk acara 9, 10, dan 11 wajib ditulis tangan. Untuk yang preparat 2 yaitu rambut buah Ceiba petenanda dalam air. Teman-teman cari literatur juga. Kemudian digambar beberapa sel dan sebutkan bagian-bagian tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sel dengan bagian-bagian yang hidup. 2A yaitu nukleus dan aliran sitoplasma. Ada 2 preparat atau 2 bahan. Yang pertama umbilabis dan yang kedua hydrilla verticillata. Setelah teman-teman mendapatkan literatur tentang 2 bahan ini, kemudian gambar beberapa sel dari umbilabis, bawang merah, dan hydrilla verticillata. Kemudian setelah digambar beberapa sel dengan bagian-bagiannya, maka diberi keterangan secara lengkap. Kemudian 2B yaitu kloroplas dan plastida lain. Ada 2 bahan. Yang pertama ganggang spirogyra, kemudian penampang melintang korteks umbi wortel. Setelah mendapatkan 2 bahan tersebut melalui literatur yang sudah ada, kemudian digambar bentuk sel kloroplasnya dan plastida lainnya, kemudian diberi keterangan. Setelah itu yang ketiga, benda-benda mati dalam sel. Yang pertama yaitu 3A pada amilum. Ada 4 bahan. Yang pertama Solanum tuberosum, kemudian Tuber ipomoea batatas, kemudian tepung beras oryza, dan tepung beras ketan Oryza sativa var glutinus. Sama seperti di atas. Setelah mendapatkan literatur, maka digambar sel senia dan beri keterangan. Yang 3B yaitu aleuron. Ada 2 bahan. Preparat 1 yaitu endosperma biji jarak dalam gliserin dan penampang buah jagung, kemudian digambar dan diberi keterangan. Kemudian 3C yaitu kristal-kristal Ca oksalat. Nah, ada 2 bahan. Yang pertama penampang melintang batang dari amaranthus, kemudian penampang melintang tangkai daun begonia. Nah, setelah mendapatkan literatur ini, kemudian digambar dan diberi keterangan mana yang kristal-kristal Ca oksalat. Setelah itu yang keempat, penebalan dinding sel dan hubungan antara sel tumbuh-tumbuhan dan penebalan sel. Tujuannya yaitu melihat pembelahan-pembelahan pada dinding sel. Yang 4A adalah penebalan dinding sel dan hubungan antar sel-sel. Ada 3 bahan. Kemudian cari literaturnya. Yang pertama irisan atau kerokan tempurung kelapa dalam porglusin plus HCl. Kemudian yang bahan kedua penampang melintang endosperm biji asam. Yang ketiga yaitu penampang membujur batang Pinus mercusi. Setelah mendapatkan literatur ketiga bahan tersebut, kemudian digambarkan penebalan dinding sel dan hubungan antar sel-sel. Kemudian diberi keterangan. Yang 4B yaitu pembelahan sel atau mitosis. Maksudnya adalah pembelahan sel secara mitosis. Nanti pembelahan sel ada 2, yaitu mitosis dan meiosis. Bahannya yang pertama penampang membujur pada akar allium atau aloe sp. Nah, mitosis biasanya dibedakan menjadi 5 fase: interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Teman-teman bisa mencari literatur tentang penampang membujur akar allium yang terlihat dari 5 fase ini. Kemudian digambar. Gambar pertama yaitu interfase pada allium seperti apa, kemudian profase pada allium seperti apa, metafase, anafase, dan telofase. Digambar dan diberi keterangan bagaimana proses pembelahan sel secara mitosis.
Kemudian untuk acara 10 yaitu histologi. Yang pertama epidermis dan derivat. Tujuannya melihat macam-macam trichomata, stomata, dan epidermis. 1A yaitu trichomata, ada 5 bahan dari daun hibiscus sampai dengan Flueria interrupta. Kemudian digambar dan diberi keterangan secara jelas. 1B yaitu stomata, ada 3 bahan dari daun Siamese sampai dengan Belam Ganda sinensis. Kemudian digambar bentuk stomatanya seperti apa. Kemudian diberi keterangan bagian-bagian dari stomata dari ketiga bahan tersebut. Selanjutnya yaitu jaringan meristem. Tujuannya untuk melihat jaringan akar. Ada 2 bahan. Yang pertama penampang memunjul ujung batang dari Sambucus javanica, dan yang kedua dari akar Aloe sp. Nah, setelah mendapatkan literatur dari 2 bahan tersebut, kemudian digambar jaringan meristemnya dan diberi keterangan secara detail. Kemudian yang ketiga yaitu jaringan mekanis. Tujuannya untuk melihat adanya jaringan mekanis atau jaringan penguat pada tumbuh-tumbuhan. Yang pertama yaitu sklerensin, ada 2 bahan. Kemudian cari literaturnya. Setelah itu digambar jaringan sklerensinnya. Setelah digambar diberi keterangan secara lengkap dan jelas. Yang 3B yaitu kolenkim, ada 2 bahan. Yang pertama daun Solanum lycopersicum. Kemudian yang kedua dari penampang melintang batang Ricinus communis. Cari literatur dari bahan tersebut, kemudian digambar secara detail di jaringan kolenkimnya. Kemudian diberi keterangan. Nah, yang keempat yaitu jaringan pengangkut. Tujuannya untuk melihat macam-macam tipe berkas pengangkutan pada tanaman. Ada 4 bahan. Yang pertama penampang melintang dari batang Ricinus communis, kemudian ada batang Cesium sampai dengan batang Aloe sp. Setelah mendapatkan literatur dari keempat bahan tersebut, kemudian digambar jaringan pengangkutnya. Setelah digambar diberi keterangan secara lengkap dan jelas. Kemudian acara 10 dikumpulkan melalui sibedar masing-masing. Acara terakhir yaitu acara 11 organologi. Yang pertama yaitu batang. Tujuannya untuk melihat macam-macam jaringan yang terdapat pada batang. Kemudian melihat macam-macam tipe stela, lenticel dilatasi, dan animali pada batang. Ada 3 bahan. Yang pertama melintang batang pada Siamese, kemudian penampang melintang pada Hibiscus rosa sinensis, kemudian ada Piper beetle. Cari literaturnya, kemudian digambar batang beserta jaringan yang ada di dalam batang tersebut. Kemudian diberi keterangan secara lengkap dan jelas. Yang kedua yaitu akar. Tujuannya untuk melihat macam-macam jaringan yang terdapat pada akar. Ada 3 bahan. Yang pertama akar Allium cepa, var Ascolanicum. Kemudian yang kedua dari Gossypium sp. Kemudian yang ketiga yaitu akar Arachnis sp. Kemudian cari literaturnya. Kemudian gambar secara lengkap akar dari ketiga bahan tersebut beserta dengan jaringan-jaringan yang ada di dalam akar. Kemudian beri keterangannya. Yang ketiga yaitu daun atau folium. Tujuannya melihat macam-macam tipe jaringan pada daun. Kemudian melihat macam-macam susunan anatomis daun serta macam-macam tipe stomata berdasarkan letaknya terhadap epidermis. Ada 6 bahan. Yang pertama dari daun ficus sampai dengan daun Mirabilis jalapa. Kemudian cari literatur, lalu gambar daun dari 6 bahan tersebut, kemudian beri keterangan secara jelas jaringan-jaringan apa yang ada di dalam daun. Yang keempat yaitu bunga, buah, dan biji. Tujuannya untuk melihat susunan anatomis bagian-bagian bunga, kemudian melihat susunan anatomis buah dan biji. Yang pertama bunga, ada 2 bahan. Penampang melintang antera dari bunga lilium, kemudian penampang melintang dari bunga rosa.
kemudian cari literatur atau cari gambar pada dua bahan tersebut, kemudian gambar dan beri keterangan secara jelas bagian-bagian dari bunga. Yang kedua yaitu buah. Ada satu bahan yaitu penampang melintang Fructus capsicum frutescens, kemudian cari literaturnya dan gambarkan pada bagian-bagian buah tersebut secara lengkap. Setelah digambar, beri keterangan secara jelas. Yang ketiga yaitu biji. Ada satu bahan yaitu penampang melintang atau irisan melintang dari Phaseolus vulgaris. Biji dari Phaseolus vulgaris. Nah, cari literatur tentang biji pada Phaseolus vulgaris, kemudian gambarkan dan beri keterangan. Mulai dari epidermis spermoderm sampai dengan sebagian dari jaringan parenkim pada kotiledon. Setelah itu diberi keterangan secara lengkap. Nah, laporan acara 11 dikumpulkan pada sipedar masing-masing. Nah, ini pada sipedar yaitu praktikum botani sudah saya unggah untuk petunjuk praktikum botani umum dan botani anatomi morfologi. Perhatikan tata tertib praktikumnya, kemudian ini plot pengumpulan masing-masing acara pada praktikum botani umum dan botani anatomi morfologi. Untuk pengumpulan acara 1 sudah saya plot, acara 2 sampai dengan acara 11. Nah, pengumpulan laporan praktikum paling lambat tanggal 10 Desember 2021 pukul 23.59. Untuk pengumpulannya saya set mulai hari ini sampai dengan tanggal 10. Jadi sebelum tanggal 10 sudah bisa mengumpulkan laporan. Demikian pelaksanaan praktikum pada praktikum botani umum dan botani anatomi morfologi. Terima kasih, salam.